Tapi kamu percaya nggak kalau misalnya kamu jadi kayak gini tuh, kamu jadi dirimu yang sekarang tuh gara-gara cerita-cerita yang pernah kamu baca dan pernah kamu dengarkan, pernah kamu tonton gitu? Ya pasti sih, entah kenapa aku bisa jadi aku yang sekarang ya karena aku ngonsumsi apa yang aku suka dan akhirnya mulai ngebangun diriku yang ibaratnya jadi kayak gini tuh ya. Nah apa tuh namanya? Pasti. Halo? Iya gimana? Kamu kira-kira apa cerita yang buat kamu jadi kamu yang sekarang? Film atau komik gitu? Atau apalah, serah. Aku yang sekarang ya. Yang benar-benar ngubah sudut pandangmu. Apa ya? Aku yang sekarang tuh aku benar-benar suka sama ibaratnya apa ya? Aku suka banget sama ini sih, kultur aslinya Indonesia gitu sih, kayak bangunan candi. Soalnya emang dari kecil kan aku aslinya entah kenapa aku baru kebayang sih, aku dulu kalau nggak salah SD apa ya, SD tuh aku kayak ibaratnya setiap ada tugas kan SD tuh pasti ada tugas ini kan, nulisin cerita kan. Itu tuh aku tuh mutusin cita-cita aku nulis aku pengen jadi arkeolog. Oh ya. Tapi aku waktu besar sampai sekarang ya ini maksudnya nggak kepikiran, maksudnya ya arkeolog kerja di Indonesia tuh emang apa yang pengen digali ya. itu yang ngembain aku sampai sekarang sih. Aku suka banget genre kayak ibaratnya yang berbau kayak sejarah gitu sih. Oh, berarti cerita-cerita yang sejarah gitu ya kau suka? Iya, makanya ya aku nikmatin fantasi ya itu, karena fantasi otomatis dia sedikit banyak dia ngambil inspirasi ya di itu hal sejarah gitu. Soalnya ya apa ya, penulis apresiasi banget sih maksudnya sama penulis zaman dulu sih. Penulis zaman dulu kan kalau nulisin sesuatu kan karena ibaratnya ya karena zaman dulu sains belum ada kan. Jadi mereka nariknya ke kayak genre-genre yang agak mistis gitu kan. Iya sih. Sesuatu yang nggak bisa dijelasin sama mereka. Itu ya paling gampang ya narik garisnya ya pasti mistis. Oke. Karena zaman dulu sains itu belum ada. Makanya jadi genre fantasi segede ini ya karena itu. Melihat dari penulisan orang-orang zaman dulu itu. Tapi ada nggak sih yang kayak hal yang menginspirasi kamu jadi, maksudnya kayak orang atau tokoh gitu yang inspirasi kamu jadi kamu yang sekarang gitu? Atau gini deh gampang ya, ceritamu itu kamu dari apa ya, kayak kan kamu lagi ngedevelop cerita nih. Iya. Yang pingin kamu ubah apa ya, kebiasaan yang pingin kamu ubah dari budaya kita yang disampaikan lewat ceritamu itu ada nggak? Boleh disampaikan secara implisit gitu kalau kamu mau. Apa ya, aku tuh soalnya aku nulis sendiri tuh bukan karena aku pengen ngerubah. Aku nulis itu cuman buat ini apa ya, media apa ya, media ini sih yang nampung idealisku sih. Okay. Aku nggak pengen kayak ya nyampain sesuatu gitu sih. Untuk apa ya, aku ngeliat juga ya apa, tapi susah juga sih misalnya aku mau apa bakal tersampaikan gitu. Aku sampai sekarang sih masih ya belum bisa sih aku kayaknya mau ngasih tahu sesuatu apa yang pengen. Oke. Merubah apa ya, ibaratnya bermanfaat untuk masyarakat gitu, aku kayaknya masih belum sih. Jadi ya aku nulis ini cuma buat itu, sarana idealisku doang sih. Capek jadi budak kapitalis, jadi budak idealis ya. Iya dong. Antitesis.
Ya makanya biar masih waras, biar tetap waras. Iya astaga, jadi budak kapitalis tuh nggak enak ya. Nanti bosmu denger gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Berarti sekarang kamu lagi berusaha jadi ilustrator full time. Iya, bener. Aku bener-bener iya sih. Aku sekarang juga aku ngelatih ilustrasiku ya dari itu sih. Makanya aku nggak bener-bener fokus sama kerjaanku itu. Aku sambil nyambi itu komis ilustrasi gitu juga supaya itu aku ngelatih skillku itu sih. Oke. Entah kenapa ya, karena aku emang orangnya agak malas-malasan. Makanya jadi aku gambar tuh harus ada orang yang maksain, makanya aku mau buka komis itu. Oh gitu. Iya, karena aku tuh nggak bisa latihan sendiri. Kayak ibaratnya aku mau hari ini belajar ini nih, aku nggak bisa, aku harus ada orang maksain. Makanya aku ngebuka komis, udah ada deadline dan lain-lain, jadi aku bakal bisa. Oke. Nah itu berarti kamu ada tips-tips gak buat ilustrator pemula gitu? Apa ya, ilustrator pemula? Aku nggak punya pen tab nih, makanya gambarku jelek. Ya, apa ya? Aku soalnya juga masih pemula sih. Ya saranku ya itu sih, back to basic lagi. Kamu kalau gambar sebisa ya pasti semua pasti. Ibaratnya tuh jangan bener-bener harus dilatih dulu sketsamu itu sih. Kamu kalau gambar tuh nggak bisa langsung bagus gitu. Otomatis kamu harus mulai dari nol, mulai bener-bener belajar dari nol. Ibaratnya kamu belajar dari sketsa dulu, habis itu coloring dan lain-lain sih. Bener-bener harus ngertiin dari awal. Ya gimana ya? Soalnya aku juga masih baru, aku bukan ilustrator. Iya, bukan profesional juga. Cuma iya, jadi aku juga kamu kan lebih dapat bisa menghasilkan uang dari ilustrasi, itu termasuknya profesional loh. Iyalah, profesional kan profesi kata dasarnya. Aku baru tahu. Gimana sih? Oke, iya juga sih. Terus ada lagi yang enggak. Maksudnya ada lagi yang mau kamu sampaikan yang belum hal yang kamu sampaikan tapi belum aku tanyain. Hal yang aku sampaikan apa ya? Tentang pop culture atau apa gitu. Pop culture. Aku kayak komik Indo juga bagus gitu. Iya itu benar. Baca komik Indo tuh bagus nih. Aku ngasih rekomendasi aja deh. Tapi susah juga ngasih rekomendasi. Soalnya aku kalau ngasih rekomendasi terus orang yang denger, terus mereka mau baca di mana? Soalnya yang tak rekomendasi itu semua udah di media Cosmic dan Rion semua itu tuh udah nggak ada, udah. Iya gini. Udah. Apa yang buat ini yang mungkin yang dengerin ada yang tahu bisa baca di mana, tolong komen. Iya sih. Ini sih rekomendasiku ada banyak banget. Apa? Apa ya? Aku kalau komik sendiri tuh ini ada. Aku sempat suka banget sama ini. Aku lupa nama ininya, nama judulnya. Nama judulnya apa ya? Sini. Jadi premis. Kamu pernah ngebayangin nggak sih? Apa? Karambol dijadiin genre, dijadiin komik sport gitu. Karambol loh. Aku pernah lihat mainannya di kosanmu yang lama. Ya makanya aku nggak kebayang aja kamu ngedevelopin suatu story. Ibaratnya karambol ibaratnya mainannya bapak-bapak di pos ronda dijadiin komik sport yang ibaratnya genrenya tuh kayak
kayak komik sport biasa yang misalnya adu ketangkasan gitu, dan ternyata jadinya bagus. Jadi Karambol itu setiap disentil tuh kayak ngeluarin power gitu aja. Dan aku nikmatin banget itu. Oh, judulnya Flick Royale. Oke. Itu kosmik. Iya, benar-benar. Judulnya Flick Royale. Itu komik. Kalau misalnya kalian masih bisa nemuin, kayaknya masih ada sih. Misalnya ada orang nimbun, entah di Tokopedia, entah di mana. Kalau misalnya kalian masih nemuin, kalian beruntung banget sih. Itu benar-benar bagus banget sih. Terus habis itu ada satu lagi yang ibaratnya menurutku premisnya unik banget. Apa? Judulnya tuh Peri. Judulnya tuh Peribahasa. Jadi tapi penulisannya bukan peribahasa, tapi Peri spasi bahasa. Peribahasa. Iya, Peri spasi bahasa. Itu juga dia pertama kali dicetak itu di Cosmic. Itu Cosmic ini sih Second Orbit sih, tahun keduanya mereka. Jadi aku jelasin premisnya aja. Premisnya itu tentang ketika ibaratnya kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu udah benar-benar dibatasin sama pemerintah. Kamu nggak bisa asal ngomong lagi. Kayak ibaratnya kamu ngomong kotor dan lain-lain tuh benar-benar udah dibatasin banget. Jadi ya di masa depan itu ya ada polisi gitu, ada polisi yang ibaratnya benar-benar kayak ibaratnya jaga supaya orang nggak ngomong sembarangan lagi. Ini relate banget loh menurutku sama. Ya makanya, dan itu tuh dicetak tahun berapa? 2016an, bener-bener udah lama banget, dan plotnya tuh premisnya bagus banget kan. Cuman sayang banget nggak lanjut karena Cosmic Gulung Tikar itu. Jadi tuh dia genrenya kayak apa ya? Aku bilang fantasi sih. Fantasi gitu, dan plot utamanya tuh gini. Jadi mereka tuh bisa ngeluarin kekuatan kayak sihir gitu. Terus? Jadi misalnya mereka ngebuka kitab, terus ibaratnya mereka ngeluarin peribahasa gitu, dan peribahasanya itu bisa secara fisik jadi powernya mereka. Kayak misalnya kamu pernah dengar peribahasa di Katalisa Hasta gak? Gak pernah, serius. Ya, ada. Jadi di Katalisa, misalnya dia ngomongin kayak di Katalisa Hasta itu tiba-tiba langsung ngeluarin tali gitu, langsung ikat gitu. Oh, aku peribahasa apa ya? Itu. Ini apa? Bagi air daun talas. Bagi air daun talas. Sama tong kosong bunyinya sumbang. Nyaring bunyinya. Nyaring. Iya sih. Tong kosong berenang-renang ke tepian. Apa? Nyambung dong, disambungin. Itu pasnya banyak banget ibaratnya. Makanya aku baca Cosmic itu bener-bener ngebuka mataku sih. Kayak ibaratnya astaga. Jadi ternyata di sekitar kita tuh banyak banget yang bisa bener-bener banyak yang bisa di-developing. Jadi kita tuh nggak perlu jauh-jauh ngelihat keluar kayak ibaratnya, hampir sama zombie tuh bagus. Iya loh, kayak apa ya? Kemarin aku awal baca Riksa itu juga gitu loh, kayak kan aku belinya yang komik satuannya Riksa gitu, bukan yang bandel apa sih? Yang yang kok bandel Cosmic gitu ya. Nah itu tuh sesuatu yang kecil, kayak misalnya gimana sudut pandang ahli agama yang selalu kan begini tuh. Iya, unik sih, bener-bener bisa bisa membuat cerita yang relate buat kita, tapi ada nuansa modernnya gitu. Gimana kalau dia punya roket gitu kan? Ya makanya si Joko Anwar kan pernah ngomong kan. Apa? Cerita yang bagus, film yang bagus itu ketika kita tuh bisa ngertiin, bisa ngerelate gitu, benar-benar bisa ngerasa deket sama story-nya itu ya itu. Harus gitu, sabar tuh. Dia kan akhirnya ngadaptasi kayak gitu kan. Kenapa kayak film-film zombie yang ada di ibaratnya yang rilis di Indonesia, salah satunya kayak apa sih tuh?
apa sih itu yang dia kejebak, film zombie yang dia kejebak di dalam gedung itu, yang Indonesia. Apa ya? Aku Kamu tahu kan ya? iya aku tahu, coba aku lupa. Apa sih ya itu judulnya? Aduh, internetku mati. Zeta ya. Oh iya Zeta. Iya. Kamu bisa ngelihat kan seberapa jeleknya Zeta. Kenapa? Maksudnya kamu ngerasa kayak story-nya aneh banget gitu. Iya. Ya karena story-nya itu nggak ada di kulturnya kita. Oh iya. Kita nggak ngerti yang namanya kultur zombie itu, kita nggak ngerti, nggak ada. Makanya akhirnya si Joko Anwar bisa secara nggak langsung, dia tuh nyiptain zombie loh di film apa, Pengabdi Setan. Dia kan dia bikin zombie dan gak banyak orang sadar kalau itu ternyata zombie. Aku gak sadar loh, yang mana emang? Di scene terakhir waktu ibaratnya semua mayatnya hidup lagi. Itu kan zombie kan. Oh. Jadi gini, jadi dia bikin zombinya tuh gini. Jadi kayak semua, dia kan si yang Pengabdi Setan ini kan tinggal di daerah yang ibaratnya sebelah-sebelahnya kan banyak kuburan gitu. Nah, jadi zombinya tuh bentuknya tuh kayak mayat yang ibaratnya dalam kuburan masih ada tali kafannya, itu bangkit lagi keluar. Iya sih. Keluar dari kuburan. Itu kan secara nggak langsung kan zombie kan. Ya kita ngertinya itu setan. Iya, kita malah ngeliatnya malah setan. Nah itu secara nggak langsung dia bikin zombie, tapi kita nggak ngerti dan kita nikmatin. Kita ngerasa itu hal yang lumrah. Itu kenapa bisa bagus tuh karena itu. Kamu kalau nulis cerita tuh biar bagus ya itu harus relatable sama apa yang ada di sekitar kita. Kebanyakan cerita yang sukses ya karena itu, karena si audiensnya bisa ngerti, bisa relatable gitu. Anjir, gimana ya, kayak gimana caranya aku pingin banget loh kayak orang-orang yang anti banget sama film Indonesia gitu. Nontonlah sekali gitu, bagus tuh, tak kasih rekomendasi gitu. Cara ngilangnya gimana coba? Kayak aku juga susah sih, teman-temanku juga masih banyak yang ibaratnya anti banget. Entah kenapa itu mereka tuh kayak trauma gitu. Logikanya aneh loh. Kayak iya. Apa sih? Itu iya mungkin karena dulu film horornya kayak nggak, ya emang aneh sih logikanya film horor. Ya nggak cuma dulu sih. Kadang beberapa sekarang ada yang logikanya aneh juga film horor. Iya sih. Agak susah sih, tapi ya mereka ini tuh biasanya karena itu emang mereka tuh udah skeptis duluan. Mereka belum sampai nyoba nonton ibaratnya suatu cerita yang bagus sih, suatu film yang bagus sih. Aku sendiri juga aku nyadar juga sih. Aku kayaknya kalau misalnya dulu aku nggak nonton The Raid, aku kayaknya nggak bakal jadi aku yang sekarang. Nggak bakal bisa ngelihat kayak film Indonesia tuh bagus. Oke. Soalnya gara-gara The Raid itu aku jadinya ya itu aku nikmatin film-film Indonesia sekarang. Iya sih. Dan ini sih, dan horor termasuk. Aku kalau misalnya dulu aku nggak nonton Pengabdi Setan, aku tuh nggak bakal nonton horor lagi sekarang. Maksudnya horor yang Indonesia. Semenjak aku nonton Pengabdi Setan tuh kayak ibaratnya ada film horor bagus di bioskop yang ibaratnya buatan Indonesia tuh aku pasti nonton loh. Perempuan Jahanam juga. Iya. Ya filmnya Joko Anwar semua masa. Jadi ini sebelum iblis menjemput. Ya sebelum iblis menjemput. Dan ada satu lagi bagus sih, cuman ini apa sih? Kafir. Kafir itu bagus. Kafir itu ini kan, ya sutradaranya kayaknya itu deh, istrinya Joko Anwar, aku lupa namanya siapa. Bentar, aku pengen ngomong tapi takut salah nyebut sih. Upi bukan sih namanya? Kayaknya aku juga lupa sih, kayaknya iya deh. Aku nggak terlalu ngikutin itu sih. Iya sih, aku juga cuma ngikutin. Iya benar, UPH.
Ya benar-benar. Untunglah nggak salah sebut. Terus apalagi ceritanya ini bahas ada lagi nggak rekomendasimu selain 2 tadi? Apa tadi yang pertama? Peribahasa. Yang peribahasa sama ini sama Flick Royal. Hah? Flick Royal. Flick Royal sama peribahasa ya. Oke, 2. Terus apa lagi ada lagi? Kalau Riksa mah kayaknya aku nggak perlu nyeritain sih, kayaknya kamu sih yang udah nyeritain sih. Iya sih. Aku soalnya ya aku ngerti Riksa bagus, tapi kayaknya kamu yang lebih. Iya, tapi aku belum nonton sampai akhir sih. Jadi intinya tuh ceritanya Indonesia punya roket. Iya. Terus berusaha nolongin orang yang terjebak di eskalator, apa sih namanya? Lift. Ini apa? Antariksa ini, apa sih? Eskalator apa ya bilangnya ya? Space elevator. Iya, space elevator ya benar. Nah, intinya ceritanya kayak gitu. Cuma kan apa ya? Jadi tuh si Riksa itu engineer pertama di Indonesia yang buat roket itu. Nah, jadi ada ceritanya juga tentang bapaknya yang entah kemana. Nah, kayak gitulah intinya. Oh iya, bapaknya hilang ya? Iya. Aku belum tahu loh itu ketemunya di mana. Sumpah loh, Riksa tuh aku juga nggak ngerti tamatnya tuh kayak gimana. Ya karena gulung tikar itu. Iya, aku juga. Banyak story akhirnya diputus. Iya, pokoknya yang tahu harus komen di bawah. Baca di mana. Ya makanya, astaga, aku juga sampai sekarang masih nggak ngerti loh. Banyak banget series yang di Cosmic gitu, banyak series yang tak ikutin. Akhirnya aku nggak tahu endingnya kayak gimana. Terus ada lagi gak cerita lain? 17 plus 17 plus masuk lah. Keren loh, sumpah. Tapi aku tipikal orang yang ini sih, aku nggak bisa 17 plus itu. Aku sampai kayak aku entah kenapa aku kayak nonton Evangelion. Aku cuman kayak ngerti bagus. Oh ya. Kata-katanya, puitis, kata-katanya mutiara banget. Tapi aku nggak ngerti plot utamanya itu apa. Ya intinya kan kayak masalah anak SMA, cuma ternyata tuh nggak masalah anak SMA tuh nggak semudah itu, gimana sih kayak. Jadi tuh apa ya, kalau menurutku tuh apa? Anak SMA tapi tuh konfliknya dewasa gitu. Kalau menurutku gitu sih intinya. Gambaran aku kayak gitu. Kayak ya konflik utamanya kan balas dendam kan. Iya, balas dendam. Tapi keren sih itu. Apa? Keren banget sih. Soalnya mirip Shinji. Iya. Tapi kayaknya enggak sih, biasa. Ya nggak kayak Shinji gitu sih. Oke, ada lagi nggak? Terakhir nih, 4 cerita. Tadi udah berapa sih? Flicker, Peribahasa, Riksa, 17 plus, apalagi satu lagi deh 5. Apa ya? Biar genap. Enggak genap sih, ganjil, biar ganjil. Aku tadi kan kebanyakan ya dari komik ya. Apalagi ya, kayaknya banyak banget yang tak nikmati, cuman ya enggak, jangan komik deh, film aja. Iya sih, kayaknya dari film ya. Film kamu satu, aku satu. Enggak ding, kalau pilihan kita sama berarti aku gak ngasih rekomendasi. Kebanyakan nanti. Kamu dulu. Kita soalnya sering banget nikmatin hal yang sama. Iya. Maksudnya, Kamu apa? Rekomendasi gue. Sama kasih deskripsi sedikit. Kalau film ya, entah kenapa, aku kalau ngomongin action, aku pasti bakal ngomongin The Night Come For Us sih. Oke. Kenapa tuh? The Night Come For Us. Jadi kalian nonton di Netflix. Jadi itu serial originalnya Netflix yang kerja sama Mo Brothers apa ini ya? Timo doang ya? Aku agak lupa. Aku juga lupa. Jadi itu ya ini sih. Jadi genrenya tuh action. Plot utamanya ketika apa
apa ya, dia tuh apa ya, dia tuh bukan agen kan, dia bukan agen, dia tuh kayak preman apa sih, aku jelasin karakter utamanya tuh siapa sih, kayak aku jelasinnya kayak mafia kan. Iya, mafia deh, mafia. Iyalah, ibaratnya kaki tangannya mafia lah yang ngerjain apa, yang bagian ngerjain apa yang kotor-kotor gitulah. Jadi ketika si karakter utama ini udah ibaratnya udah masuk ke dunia yang gelap, tiba-tiba dia ngerasa pengen cabut dari dunia yang gelap itu, tapi tapi kalau bisa dilihat kok mirip ini ya, John Wick ya. Aku baru nyadar. Jadi kamu mafia tapi pengen cabut, tapi masih banyak yang ngejar kamu. Kamu serasa ditarik lagi. Tapi yang bagus dari ini apa namanya, The Night Campers ini sih, karakter developingnya sih. Karakter developingnya benar-benar bagus banget. Di setiap karakter benar-benar dapat porsinya masing-masing. Kalau aku beda sih. Apa kamu lanjutin dulu Kak, masih ada. Sama aku suka banget sama set yang mereka pakai. Kayak entah kenapa tuh kalau misalnya kalau misalnya ngomongin film terus diadaptasi ke komik, kayaknya nih The Night Campers nih bagus banget loh. Jadi setiap karakternya tuh kayak ibaratnya setiap karakternya tuh punya ciri khas yang benar-benar bisa kamu lihat. Benar-benar bagus banget, kayak ibaratnya misalnya ada satu karakter si operator tuh benar-benar anjir, kayak ibaratnya tuh gimana ya, pakai helm, kayak kelihatan banget karakter komik gitu sama ini. Terus yang aku suka ini sih si Dian Sastro sih, aku lupa dia jadi apa. Yang kayak Kurapika itu. Iya. dia ini ya, dia senjatanya apa ya, aku lupa. Kayak benang sama apa gitu kan? Benang, makanya itu kan kamu pernah lihat gak sih, maksudnya kayak ibaratnya action terus senjatanya unik gitu kan. Iya sih, belum pernah. Kayak aneh gitu tapi bagus. Bener-bener kayak ibaratnya adaptasi komik tuh emang kayak gini, bener-bener hal yang dia gunakan itu unik banget. Dan itu kayaknya dipakai juga. Aku suka banget sih kayak misalnya karakter terus mereka punya senjata unik. Makanya aku suka The Raid 2 ya itu. Aku lebih suka The Raid 2 The Raid 2 daripada The Raid 1. Iya, aku juga sih. Karena itu karakternya itu benar-benar kelihatan unik banget sih, kayak misalnya siapa sih itu yang buta itu? Iya nggak? Si yang buta tuh. Iya, dia kan astaga, Hammer Girl ya. Bayangin loh, maksudnya keren banget loh, karakter cuman megang palu doang, megang dua tangannya megang palu sih. Terus berantem. Bisa kan unik banget kan. Terus selain Hammer Girl sih yang cowoknya itu pakai apa ya? Aku lupa. Kapak ya? Enggak, baseball itu. Apa sih? Oh iya, baseball bat itu ya. Itu makanya unik banget sih, kayak mereka tuh nulis karakternya tuh entah kenapa kayak nulis karakter di komik sih. Iya sih. Makanya jadi kayaknya ini tuh aslinya target audiensnya ya remaja sih harusnya sih. Kalau kita ngilahin darah-darahnya ya ini aslinya bisa dinikmatin sama remaja sih. Soalnya genrenya action banget sih. Apa ya, aku juga dialognya film action Indonesia tuh kayak keren-keren gitu, beda banget ya. Apalagi masih itu siapa yang bacernya itu yang itu yang dicedukin ke meja itu. Oh iya, Bobby si bacernya itu. Bukan Bobby Bule ya, si bacernya yang agak ngondek gitu. Terus ngoyak anjir itu sakit tau gitu, kayak saya anjir keren banget dialognya sumpah. Iya sih, astaga, The Night Campers bagus banget sih itu, recommended banget sih. Kayak ibaratnya kayak misalnya orang-orang yang kayak skeptis banget sama film Indonesia tuh kayaknya harus di ini deh gitu ya. Iya, dicokokin itu The Night Campers ini loh, sama film Indonesia tuh kayak gini, wis bagus, bisa dinikmatin. Tapi kalau menurutku bukan Night Campers sih. Apa kalau kamu? Kalau aku Gundala. Gundala Pro kontra banget loh.
ada yang suka banget, ada yang bilang nggak apa ya, ikut ini ikut itu gitu. Oh iya. Tapi ya kalau misalnya kamu dapet cerita garis besarnya tuh apa ya, gambarin kondisi Indonesia gitu loh, yang aku cerita ini boleh cerita gak sih, yang kayak serumnya itu, kayak orang Indonesia kan percaya gampang percaya sama hal-hal kayak gitu. Boleh lah. Terus ada politisi yang ngomong, ya buat apa punya moral kalau nggak punya nurani gitu, yang penting kan nurani sama logika gitu. Wah itu langsung aku, wah ini filmku banget ini, film gue banget gitu. Iya sih Johana pintar banget sih waktu dia nulis. Iya makanya superhero tapi bener-bener kerasa banget. Emang kejadiannya tuh bener-bener kerasa deket banget. Kita bisa bener-bener ngebandingin sama apa yang ada di sekitar kita, apa yang lagi terjadi di pemerintah. Rada kayak Batman-nya Nolan gitu ya. Aduh, ngomong-ngomong tentang Nolan, kira-kira kita bisa nonton ini nggak ya, Tenet ya? Aduh, tahun depan ya jadinya. Enggak lah, semoga tahun ini lah bioskop buka. Amin. Iya sih. Nggak tahu sih ini kira-kira mau buat upload kapan, tapi ya waktu kita ngomongin ini ya belum tayang sih. Ya belum tayang. Semoga upload terus 2 hari kemudian tayang. Amin. Oke. Iya. Apa? Tapi aku tadi hari ini tuh ini sih, Tenet lagi tadi kayaknya baru ini deh. Mereka ngupload trailer terakhirnya mereka deh. Masa sih? Aku belum nonton. Coba nanti ikut tonton. Iya. Oh gila sih, maksudnya Nolan kalau flexing emang nggak kira-kira sih. Emang anjir. Makanya bayangin loh, pesawat gede ditabrakin gedung. Masa? Aduh. Bukan gedung sih. Ini buat kayak gudang buat nyimpen pesawat buat docking gitu. Oh. Ditabrakin di situ. Pesawat gede loh. Bukan pesawat kayak Boeing biasa gitu. Makanya ini astaga, Nolan emang kalau flexing nggak kira-kira. Entah kayak emang males pakai CGI kayaknya karena main flexing doang deh. Ngeliatin dan budgetnya gede deh. Udahlah, pasti kalau Nolan laku gitu, bagus gitu. Iya sih. Warner Bros atau kayak gitu. Tapi ya ini loh bagusnya Nolan gini loh. Dia ngerilis ada berapa trailer yang udah dia rilis untuk film Tenet ya. Udah banyak banget kan. Bahkan di final trailernya ini tuh dia ngupload tuh 3 menit lebih loh. Tapi sampai sekarang kita tuh nggak ngerti cerita utamanya tuh apa. Aduh, emang sih. Beda banget sama film superhero yang ibaratnya beberapa minggu ini lagi sering dibahas. Yang ibaratnya dia ngerilis trailer cuma 2 menit berapa gitu, dan trailernya cuma 1, tapi udah jabarin keseluruhan filmnya. Jadi kita ke bioskop itu nonton extended edition ya? Iya, itu dia. Percuma dong. Aduh, udah dikasih moralnya di trailer, udah dikasih plot utama ya. Udah, kamu ke bioskop nonton extended edition aja. Astaga. Makasih, emang bikin trailer tuh penting banget sih, astaga. Iya makanya. Makanya dulu aku kayak sempat baca deh yang film Susi Susanti tuh trailernya kalau nggak salah harganya berapa tuh, mahal banget sih. Cuman buat bikin trailer doang loh. Tapi ya akhirnya bagus, emang banyak orang nonton juga karena itu kepikat sama trailer duluan. Jadi trailer itu ya penting juga. Makanya kalau kamu nulis cerita juga sinopsis itu juga penting. Iya sih. Oke. Gimana kalau komik kayaknya yang paling penting itu sih sinopsis sih kayak trailer filmnya juga. Oke. Aku mau ngasih kamu kesempatan buat promosiin dirimu. Kamu boleh ngomong Instagrammu, terus apa tadi yang
Bobby Bule itu akun apa sih? Apaan? Enggak ada. Ada anjir. Mau. Enggak. Oh iya, Pakai itu cuma buat nickname game doang. Apa promosiin dirimu sekarang? Oke, buat kalian yang misalnya mau ngeliat apa ya, aku sih emang untuk sekarang sih emang masih jarang posting sih, tapi kalau kalian mau ngeliat Instagramku, galeriku, karya-karya yang sering aku bikin, kalian bisa follow di Andre_YAS. Jadi penulisannya Andre_YAS. Oke. Dan aku juga kayaknya bakal bikin satu akun lagi yang kayaknya aku bakal sering ngupload ilustrasi kayak gambaran itu diupload di akunku yang satu ini sih. Entah kenapa aku kayak kebagi ke apa ya, aku suka dua bidang gitu. Jadi emang aku suka sama graphic design sama animasi, tapi aku juga suka ilustrasi kayak karakter desain, manga. Gitu tuh, makanya jadi aku kayaknya bakal misahin galeriku sih. Kalau misalnya kalian mau ngeliat gambaran ilustrasiku, kalian bisa follow di PRTM YAS. Jadi PRTM itu Pratama sih. Gampang banget. PRTM YAS. Kalian bisa follow di situ. Oke. Ya udah, thank you Yes. Yoi. Yo, dadah. Dah. Oke, terima kasih yang udah dengerin podcastnya. Untuk yang pingin follow sosial medianya Andreas, kalian bisa lihat description box di bawah. Terus kalau misalnya mau ngasih saran atau kritik atau ya mau diskusi aja, kalian boleh tinggalin komen di kolom komentar. Terus kalau mau like ya like, kalau mau dislike ya silakan dislike. Terus jangan lupa subscribe kalau suka sama kontennya. Oke, makasih. Bye.